Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Sumiati, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Fradito, Magister Pendidikan. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Menurut Robin 1996, konflik organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik, maka hal tersebut telah menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Gibson 1997, konflik adalah hubungan yang selain dapat menciptakan kerjasama, tetapi juga dapat melahirkan konflik. Jenis-jenis konflik. Menurut Sukamto, ada 4 jenis konflik. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau person role konflik. Yang kedua, konflik antar peranan atau interrole konflik. Yang ketiga, konflik yang timbul karena harus memenuhi harapan beberapa orang atau intersender konflik. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikan informasi yang saling bertentangan atau intrasender konflik. Penyebab konflik. Sebab-sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam suatu organisasi menurut Agus Harjana 1994 antara lain 1. Salah pengertian, informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh yang dapat menimbulkan konflik. Kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. 3. Perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. 4. Masalah wewenang dan tanggung jawab. 5. Penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara dan peristiwa yang sama. 6. Kurangnya kerjasama antar pegawai, antara pegawai dengan pimpinan dan antara pimpinan dengan pimpinan yang dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. 7. Tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. 8. Ada usaha untuk menguasai dan merugikan. 9. Pelecehan pribadi dan kedudukan. 10. Perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Upaya-upaya penyelesaian konflik. Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 4, yaitu yang pertama konsiliasi. Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Kedua, mediasi. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Ketiga, arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan.
dengan seorang hakim arbiter sebagai pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu perwasitan. Di dalam hal ini, kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.